Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul About Love. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nina yang sedang belanja bulanan. Saat baru saja keluar dari supermarket, tiba-tiba sang pemilik mobil buru-buru turun dan meminta maaf kepada Nina. Dia juga menawarkan sejumlah uang untuk mengganti baju Nina. Namun Nina yang sudah terlanjur kesal memilih untuk pergi begitu saja. Dalam hati Nina, mungkin dia bilang, udah basah baju jangan basahin emosi juga deh bang. Sesampai di apartemen, Nina bertemu dengan suaminya Alexander, seorang dosen bahasa Mandarin sekaligus penerjemah paruh waktu di sebuah bank. Hari itu mereka kembali mendapatkan beberapa surat tagihan. Akhir-akhir ini keuangan mereka berdua memang sedang tidak baik-baik saja. Namun Alexander berusaha menenangkan Nina. Dan biar nggak tegang-tegang amat, Alexander kemudian mengajak Nina mabar pusreng untuk sedikit melepaskan beban pikirannya. Давайте же. Докторская твоя что? Между вежливыми людьми. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah mewah milik Sergei, pria yang tadi membuat baju Nina basah kuyup. Sergei sedang makan siang bersama istrinya Tamara dan anak mereka. Walaupun sekilas mereka terlihat seperti keluarga kaya raya dan harmonis, ternyata Tamara tidak merasa bahagia. Sergei selalu sibuk bekerja, Tamara merasa kesepian, dan tentu saja aktivitas cocok tanam mereka juga udah masuk masa paceklik. Keesokan paginya, terlihat Alexander yang sedang mengajar di kelas. Ternyata plot twistnya nih, Nina adalah salah satu murid Alexander. Mereka berdua cinlok dan memutuskan untuk menikah. Walaupun hidup sederhana, Nina tetap mencintai Alexander apa adanya. Cuma ya, cinta doang mana cukup buat bayar tagihan PLN. Selesai kelas, Alexander harus mengurus sesuatu di kampus. Dia meminta Nina untuk menggantikan pekerjaannya sebagai penerjemah. Awalnya sih Nina merasa ragu, tetapi mengingat dompet mereka sudah setipis kesabaran Mince, Nina pun akhirnya setuju. Простите, я не могла бы обратиться к вам с просьбой после... Входите. Sesampai di bank, Nina pun terkejut saat mengetahui bahwa bosnya adalah Sergei, orang yang kemarin dia maki-maki. Sergei juga merasa tidak senang saat mengetahui bahwa Nina yang akan menjadi penerjemah pengganti. Tapi karena deadline udah mepet, Sergei juga tidak punya pilihan lain. Господин Лю неплохо понимает по-русски, поэтому пригласите господина Лю в кабинет. Я на китайской делегации. Dalam pertemuan itu, Nina benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Bahkan Nina berhasil membuat klien terpukau dengan permainan roletnya. Sayangnya Nina terlalu serakah sehingga dia berujung kehilangan semua hadiahnya. А у меня на руках 5000 марок, но ими за долги не расплатил. Смотрю на шарик. Это ошибка. Вы не выиграете. В отличие от вас, Лю выигрыш. Singkat cerita, kerjasama kantor Sergei dan kliennya berjalan lancar. Sergei merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Nina. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Sergei mengajak Nina bermain bowling. Dari sinilah awal kekilafan mereka berdua. Asisten Sergei yang bernama Gennady menyarankan agar Sergei bersenang-senang dikit dengan Nina. Приглашай, я думаю, пойдет. Только чем как подпольщик выживал в 90-х? Зачем как папа Карл, которых ты не помнишь? И Трахай, которых все время боялся или... Malam harinya, Sergei menuruti saran dari asistennya itu dengan mengajak Nina makan malam di sebuah restoran mewah. Tapi bukannya romantis, si Sergei ini malah kaku banget, udah kayak kanebo kering. Sampai akhirnya Sergei memberanikan diri untuk mengajak Nina check-in sambil menawarkan sejumlah uang. Mendengar hal itu, Nina pun langsung merasa tersungging dan merasa direndahkan. Batinnya Nina, saya ini penerjemah mas, bukan paket Kobo plus-plus. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Sergei pun menawarkan janji-janji manis akan menafkahi Nina. Tapi Nina yang sudah terlanjur kesal memilih pergi dari sana. Вы хотели мне что-то сказать? Уже не хочу, до свидания. Но вы знаете, чего я хочу. Мое предложение остается в силе. То же самое, только по-китайски. Не надо, Нину. Кого? Ее мужа? Извини, что огорчил тебя. Не руки, лицо.
Sampai di apartemen, Nina pun curhat kepada Alexander soal pengalamannya hari ini. Termasuk tentang permainan roulette-nya dan dia yang hampir menang $7.000. Alexander pun marah karena Nina gagabah dan kehilangan kesempatan emasnya untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat. Melihat Alexander yang marah-marah, Nina pun jadi tergoda dengan tawaran Sergei. Гуляли своего главного китайца. Мне дали 2 фишки. Ты же тяжелая работа, а ты не взяла 7 тысяч. Я возьму. До следующего раза не будет уже. А если бы он за любовь предлагал, тоже надо было? Ну, конечно, игра захватила. Гораздо грубее, сложнее, ответственнее, чем ты думаешь, Нина. Дорого здесь. Кофе мои предки... Там, где наша ипотека, я ему переводила. Keesokan paginya, Nina curhat kepada teman sekelasnya yang bernama Larissa. Di satu sisi, Nina tidak ingin merusak pernikahannya. Tapi di sisi lain, hutang juga semakin menumpuk dan Nina ingin membantu suaminya. Везет китайцев. Знаешь, я чувствую себя сукой. Здорово. Это деньги с билета за 14 душ. Володь, возьми. Beberapa hari kemudian, mereka kembali mendapatkan surat peringatan dari bank. Jika tidak segera membayar hutang, maka apartemen mereka terancam disita. Alexander pun menyarankan agar mereka meminjam uang lagi dengan menggunakan nama Nina. Nina pun tidak setuju karena menurutnya gali lubang tutup lubang bukanlah solusi. Все? Еще что? Пап, а касаться же нельзя, это же не... Вы знаете, мне сейчас неудобно говорить, я вам позже. Но, по крайней мере, ничего плохого. Давайте встретимся завтра. Malam harinya, Nina pun akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Sergei. Nina bilang kepada Alexander bahwa dirinya akan mengerjakan tugas di perpustakaan. Здравствуйте. Может, поедим? Хотите? Kemudian, Nina pun menemui Sergei di hotel terdekat. Sampai di sana, Nina pun jujur menceritakan kondisi keuangannya sekarang. Sergei kemudian meminta asistennya untuk menunda penagihan hutang Alexander dan memberikan keringanan. Sergei dengan tulus membantu Nina dan dia tidak memaksa Nina melakukan apapun. Ketulusan Sergei itulah yang akhirnya membuat Nina merasa tersentuh. Nina akhirnya setuju untuk menemani Sergei mabar pusreng malam itu. Может быть. Я не знаю. Нина, послушайте. Я сделал... Люди останавливаются, глядя на мою красоту. Setibanya di rumah, Alexander memberikan kabar bahwa pihak bank telah memberikan keringanan untuk hutang mereka. Tanpa Alexander tahu bahwa itu adalah usaha Nina yang telah memberikan servis bintang 5-nya untuk Sergei. Alexander bahkan tidak menyadari bahwa Nina merasa sangat tertekan. Alexander mengira bahwa Nina hanya kelelahan setelah seharian mengerjakan tugas. Что у тебя болит? Саш, я не хочу. Di saat yang bersamaan, Tamara mulai curiga. Dia mencium aroma parfum wanita dari pakaian Sergei. Penemuannya itu membuat dirinya semakin kecewa dengan Sergei. Apalagi akhir-akhir ini Sergei jarang di rumah dan dirinya juga sudah tidak pernah mendapatkan jatah mabar. Alhasil, malam itu mereka berdua bertengkar dan Sergei memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Слушай, ты не беременна? Что? Там все нормально, банк отсрочку дал. Поздравляю, ты... Keesokan harinya, Sergei kembali menghubungi Nina. Tapi Nina menolaknya dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan kemarin hanyalah khilaf semata dan tidak akan terjadi lagi. Walaupun begitu, Sergei mengatakan bahwa besok dia akan tetap menunggu Nina di hotel. Я возьму. Я за, даю ей. Держи. Все, ладно. Ну, недалеко же. Прогуляешься. Yang lebih gilanya lagi nih, keesokan harinya Nina malah datang menemui Sergei. Dan ya, setelah itu mereka berdua pun tentu saja melakukan perpusrengan duniawi. Semenjak saat itu, mereka berdua pun jadi mabar tiap hari.
Слушай. Что? Suatu hari, Sergei mendapatkan kabar bahwa anaknya jatuh sakit dan dia tidak bisa menemui Nina. Nina jadi merasa gelisah galau merana. Из 37-го номера он не брал ключ. Просто мы на 4 договаривались. Да. И говорит, я так бежала, так бежала. Да. Alexander pun heran melihat Nina yang sering murung akhir-akhir ini. Selain menggalaukan Alexander, Nina juga merasa bersalah karena telah main serong dengan pria lain. Алло. Ой, девочки. Какой сегодня? Khawatir terjadi apa-apa, Alexander pun membawa Nina periksa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa sebenarnya sih Nina sehat walafiat. Hanya saja dia memiliki banyak pikiran dan mengalami stres yang berlebihan. Почему нет? Как тебе? Согласна? Tidak tahan menyembunyikan rasa bersalahnya, Nina pun akhirnya mengaku bahwa dia telah tidur dengan pria lain. Nina mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu demi membayar hutang mereka. Alexander pun akhirnya meledak, aka marah besar dan mengusir Nina dari apartemennya. Как ты с ним говори? Саш, Пошла вон! Nina yang tidak tahu harus kemana, kemudian menghubungi Sergei. Tanpa babi bu, Sergei pun langsung menjemput Nina saat itu juga. Tidak tanggung-tanggung, Sergei juga membelikan sebuah apartemen mewah untuk Nina. Комнатные апартаменты. Вот что, твой он так или жениться собирается? Сказка, принц. Что еще надо? Только наличием китайской. Sementara itu, Alexander yang galau mengurung diri di rumah dengan ditemani beberapa botol es teh harum. Ujung-ujungnya, dia melampiaskan kekesalannya dengan mabar pusreng dengan Larissa, sahabat Nina sendiri. Хорошо. Да. Beberapa minggu kemudian, Nina mengatakan bahwa dia telah hamil anak Sergei. Sergei pun akhirnya jujur kepada Tamara tentang perselingkuhannya. Tamara yang tidak bisa menerima bahwa suaminya memiliki anak dari wanita lain, akhirnya memutuskan untuk berpisah. что ж, рано или поздно это должно было случиться. Ты зачем ее держал? Сама удивляюсь. Гуляй с собакой. Еще лучше. Если не можешь завтра, не приходи. Это еще не скоро. Или ты еще не знаешь? Setahun kemudian, Nina pun telah menikah dengan Sergei. Sementara Alexander akhirnya menjalin hubungan dengan Larissa. Это его дама, пусть стоит. Просто пыталась тебе дозвониться, но теперь все в порядке. Я купила 2 билета. Жаль. Сазонова! Мне надо поговорить с тобой. Будешь здесь орать, так и будет. Хорошо, я подумаю. Пожалуйста, успокойся, иди домой. Алло. Ты зачем пришел? Ты должна вернуться, Нина. И с этим сделать ничего не могу. А? Саша, пусти меня, я сказала! Ты моя... Ты должен сделать что-нибудь. Я не от вторника до вторника. Невозможно. Год остался, язык я нормально знаю.
Думаешь, справишься? Я им займусь. Да бог с ним. Чуть с ума не сошла от страха. Я беременна, Сережа, у нас будет ребенок. Не рад? Ты молчишь. Только мой, если ты его не хочешь. Только это. Ускакал принц, пришел банк. Она... Почему? А кто тебе мешает видеться с отцом? Новенький, маленький. Ну что? Не пусть. Простите, Все равно год потерян уже. Ну ничего, в следующем хотела посмотреть. Куда? Да куда ты нравится? Думаешь, ей не безразлично? Прости, наверное, тебе не очень приятно. Тетя Дин, он любит, когда пожестче. Ты что хочешь? Саша, брось нож. Нин, тебе плохо? Воды принести. Ты меня извини, брокколи. Не знаю, Нина Александровна. А что? Приеме в честь Дня города. Спасибо. Значит, встретимся 5:30 на камере. Beberapa tahun kemudian, Nina dan Sergei menghadiri sebuah festival tahunan di kota mereka. Tanpa disangka-sangka, Alexander juga datang dengan penampilannya yang baru. Alexander telah menyelesaikan gelar dokternya di bidang filsafat dan ahli bahasa. Nina pun kemudian menyapa mantan suaminya itu dengan senyuman hangat. Alexander pun sadar bahwa sebenarnya Nina tidak sebahagia kelihatannya. Sergei selalu memprioritaskan bisnisnya dan tidak terlalu peduli kepada Nina. Alexander pun sempat modus dan membujuk Nina agar kembali kepadanya. Нет. Знаешь, я тебя хочу. Ну вот ты на своей, я на своей. Mereka berdua bahkan sempat reunian di hotel untuk nostalgia mabar pusreng. Namun Nina menolak saat diajak balikan dengan Alexander. Nina tidak ingin kembali ke masa lalunya. Sekarang yang Nina inginkan hanyalah hidup nyaman tanpa drama, tanpa hutang. Dan film pun tamat. Film ini membuktikan bahwa cinta aja nggak cukup untuk mempertahankan hubungan. Kalau cinta bisa bikin kenyang, Nina juga nggak bakalan cekin. Makanya selain jangan salah pilih pasangan, pastiin bahwa kalian sudah siap secara batin dan juga secara dompet. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.